Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hermawan, mahasiswa STI Bumi Putra, Kampus MP. Pada saat ini saya akan menjelaskan modul 3, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas jumlah uang beredar di masyarakat. Apabila jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian kurang dari yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami kelesuan ekonomi. Sedangkan jika jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian melebihi yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia antara lain memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pertama, pengertian kebijakan moneter. Secara umum dapat didefinisikan bahwa kebijakan moneter adalah semua tindakan pemerintah untuk mengendalikan jalannya kehidupan ekonomi nasional ke arah yang diinginkan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Dalam kebijakan moneter, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit, dan sistem perbankan. Dalam implementasinya, kebijakan moneter bersifat ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar dan atau penurunan tingkat bunga dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian, dan kebijakan moneter yang kontraktif, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengurangan jumlah uang beredar dan atau peningkatan tingkat bunga dengan tujuan untuk mengurangi permintaan agregat di dalam perekonomian. Tujuan akhir dilaksanakannya kebijakan moneter adalah tercapainya kestabilan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga investasi-investasi baru akan bermunculan. Tujuan kebijakan moneter antara lain: A. Menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tercipta suatu keadaan perekonomian yang stabil. Perekonomian yang stabil adalah suatu kondisi perekonomian yang menjamin pertumbuhan ekonomi secara mantap dan berkelanjutan. Dengan kata lain, arus perputaran barang dan arus perputaran uang berjalan secara seimbang dan terkendali. B. Menjaga kestabilan harga. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter oleh bank sentral, tingkat harga dari waktu ke waktu akan terkendali. Apabila tingkat harga stabil, masyarakat akan percaya bahwa membeli barang pada masa sekarang akan sama dengan tingkat harga membeli barang pada masa yang akan datang. C. Meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar secara terkendali, diharapkan perekonomian lebih stabil. Jika perekonomian stabil, para investor tidak akan ragu-ragu meningkatkan jumlah produksi, mengembangkan investasi-investasi baru, dan membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja. D. Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri. Melalui kebijakan moneter, pemerintah juga dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus. Apabila pemerintah melakukan devaluasi, maka harga-harga barang buatan dalam negeri jika dibeli dengan mata uang asing akan menjadi lebih murah, sehingga barang Indonesia dapat bersaing di pasar luar negeri dan akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia.
Dengan meningkatnya nilai ekspor diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri menjadi surplus. 2. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral dalam kurung Bank Indonesia yang dikepalai oleh seorang gubernur Bank Indonesia. Dalam menentukan kebijakan moneter, Gubernur Bank Indonesia akan meminta pertimbangan dan masukan dari Dewan Moneter yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral memiliki beberapa instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, politik diskonto, pengendalian langsung. A. Operasi pasar terbuka. Bank Indonesia mewakili wewenang menetapkan sarana-sarana moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan dan melakukan pengendalian moneter. Salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia adalah melalui kegiatan operasi pasar terbuka atau OPT. OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter, baik secara berkala ataupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Tujuan OPT adalah mencapai target operasional kebijakan moneter dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Target operasional kebijakan moneter dapat berupa pengendalian uang beredar atau suku bunga. Dalam hal kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian jumlah uang beredar, maka uang primer atau komponennya dijadikan sebagai target operasional dan jumlah uang beredar baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas sebagai target antara. Dalam hal pengendalian moneter difokuskan pada pengendalian suku bunga. Bank Indonesia menggunakan suku bunga pasar jangka pendek sebagai target operasional. Dari perubahan suku bunga jangka pendek diharapkan terjadi transmisi ke perubahan suku bunga untuk jangka waktu yang lebih lama atau menengah dan panjang. Sampai saat ini, BI masih menggunakan uang primer sebagai target operasional OPT. Namun, dengan tetap memperhatikan perkembangan suku bunga yang terjadi di pasar. Dengan pengendalian uang primer, jumlah uang beredar dapat dikendalikan dan pada akhirnya diharapkan sasaran akhir berupa laju inflasi dapat tercapai. Pencapaian target operasional tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi likuiditas perbankan melalui kontraksi moneter apabila perkembangan MO melebihi target yang ditetapkan, atau sebaliknya melalui ekspansi moneter apabila perkembangan MO berada di bawah target. Jenis kegiatan OPT: A. Penerbitan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. B. Jual beli surat berharga dalam rupiah. C. Penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam rupiah. D. Jual beli valuta asing. Dari keempat jenis kegiatan tersebut, baru penerbitan SBI dan PASBI yang digunakan BI sebagai instrumen OPT. Sementara untuk jenis kegiatan jual beli surat berharga dalam rupiah, Bank Indonesia saat ini sedang mempersiapkan penggunaan surat utang negara (SUN) sebagai piranti OPT. Surat berharga tujuan Bank Sentral menjual surat berharga sertifikat Bank Indonesia adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan penjualan SBI diharapkan uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke dalam bank
dan dana yang beredar di masyarakat lebih banyak berupa surat berharga SBI. Penjualan SBI biasanya dilakukan oleh bank sentral apabila perekonomian mengalami gejala-gejala inflasi. Sedangkan tujuan bank sentral melakukan pembelian surat berharga dari masyarakat adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan pembelian surat berharga oleh bank sentral ini biasanya dilakukan apabila perekonomian cenderung mengalami kelesuan atau resesi atau berada pada kondisi deflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi. B. Politik diskonto. Politik diskonto disediakan bagi bank-bank dalam memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari. Politik diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat berharga repo atau penjaminan surat berharga. Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian moneter. Dalam hal ini diperlukan pengaturan likuiditas, maka tingkat diskonto dapat dinaikkan dan sebaliknya. Dalam hal ini diperlukan pelonggaran likuiditas, maka tingkat diskonto diturunkan. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, bank sentral dapat menaikkan suku bunga. Hal ini bisa terjadi karena naiknya suku bunga bank diharapkan masyarakat atau bank umum tidak akan senang meminjam uang dari bank. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Peningkatan suku bunga bank dilakukan jika perekonomian mengalami gejala inflasi. Sedangkan untuk menambah jumlah uang beredar, bank sentral dapat menurunkan suku bunga bank. Dengan rendahnya suku bunga bank, diharapkan masyarakat tidak akan senang menyimpan uang di bank. C. Giro wajib minimum. Untuk pertama kalinya sejak Fakta 1988 atau Paket Oktober 1988, Bank Indonesia menggunakan GWM untuk menghentikan pertumbuhan besaran-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan GWM menjadi 3% pada Februari 1996. Dalam kurung, ketentuan likuiditas wajib minimum sebelumnya menurut Fakta 1988 adalah 2%. GWM pada dasarnya adalah sejumlah minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia. Keharusan menyediakan sejumlah minimum dana ini juga disebut likuiditas wajib minimum, yang saat ini sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang dihimpun, berlaku sejak April 1997. Hal ini terjadi karena adanya naiknya GWM, berarti bank umum harus lebih banyak menyimpan dananya pada saldo giro di Bank Indonesia. Peningkatan GWM biasanya dilakukan apabila perekonomian mengalami gejala-gejala inflasi yang akan mengganggu kestabilan ekonomi. Jika bank sentral menurunkan GWM, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar. Hal ini bisa terjadi karena turunnya GWM berarti mengurangi saldo giro di Bank Indonesia dan bank-bank umum diberi kesempatan untuk dapat mengedarkan uang lebih banyak lagi. D. Persuasi moral. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau menghimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makro maupun kondisi mikro ekonomi masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis. Kebijakan persuasi moral atau moral suasion ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong perbankan
agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, namun dengan tetap memberikan kebebasan kepada perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar. Jenis-jenis sistem standar moneter. Standar moneter atau standar uang adalah alat mata uang atau suatu barang yang dijadikan sebagai dasar dari uang yang diedarkan dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter yang digunakan dapat berupa logam atau kertas. 1. Standar logam. Dalam standar logam, uang yang diedarkan dalam masyarakat didasarkan pada suatu jumlah logam tertentu, misalnya emas, perak, dan keduanya. Dalam sejarah uang kita mengenal macam-macam standar logam, yaitu standar tunggal, standar pincang, dan standar kembar. Standar tunggal. Standar tunggal adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada satu jenis logam sebagai logam standar untuk membuat mata uang. Apabila logam yang dipergunakan sebagai dasar dari uang adalah emas, maka disebut standar emas. Sedangkan jika logam yang dipergunakan adalah perak, maka disebut standar perak. Negara yang pertama kali memakai standar emas adalah Inggris pada tahun 1816. Sedangkan negara yang memakai standar perak paling lama adalah Cina sampai tahun 1935. Sebagian besar negara-negara di dunia mempergunakan standar emas sampai tahun 1936. B. Standar pincang. Standar pincang adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada satu jenis logam saja. Tetapi dalam perekonomian beredar pula mata uang logam lain yang bukan mata uang standar, misalnya logam emas sebagai mata uang standar, tetapi dalam perekonomian beredar pula mata uang perak sebagai alat pembayaran yang sah. C. Standar kembar. Standar kembar adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada dua jenis logam mata uang, yaitu mata uang standar emas dan mata uang standar perak. Besarnya perbandingan nilai mata uang emas dan mata uang perak ditentukan oleh pemerintah dengan melalui undang-undang. Misalnya, undang-undang menetapkan perbandingan antara emas dan perak adalah 1 gram emas sama dengan 10 gram perak. Besarnya perbandingan nilai mata uang menurut undang-undang tersebut telah mengalami perubahan-perubahan dalam perbandingan kedua mata uang, sehingga mata uang standar yang bernilai tinggi terdesak di dalam sistem peredarannya. Dengan adanya perubahan harga tersebut, orang dapat mengambil untung dengan cara melebur mata uang emas dan menukarnya dengan logam perak, karena dalam 1 gram emas dia akan memperoleh 15 gram perak. Perbandingan akibatnya mata uang emas akan menghilang dari peredaran karena banyak dilebur untuk ditukar dengan perak, sehingga uang yang beredar dalam perekonomian hanya mata uang perak saja. Dengan demikian, kenyataan tersebut seorang ahli ekonomi keuangan Inggris bernama Gresham mengemukakan sebuah hukum yang disebut hukum Gresham, yang berbunyi, dalam suatu sistem keuangan yang memakai standar kembar, seandainya perbandingan nilai emas dan perak menurut undang-undang berbeda dengan perbandingan sebenarnya di pasaran, maka logam yang rendah nilainya akan mendesak logam yang tinggi nilainya dari peredaran. Kemungkinan kerugian yang ditimbul dari perubahan perbandingan nilai menurut undang-undang itu akan dapat diatasi dengan syarat: 1. Banyak negara yang memakai sistem standar kembar. 2. Adanya kebebasan dalam lalu lintas logam antar negara.
Apabila syarat ini dipenuhi, maka jika terjadi perubahan perbandingan dalam suatu negara, negara-negara lain akan membeli logam yang menurun nilainya, sehingga nilai logam itu meningkat lagi. Oleh karena itu, ada pembelian dari luar negeri itu, maka perbandingan nilai akan pulih kembali. Sesuai dengan undang-undang, perumusan ini merupakan sebuah hukum yang disebut hukum Newton. Dikemukakan oleh Newton bunyinya sebagai berikut. Seandainya nilai menurut undang-undang berbeda dengan nilai yang sebenarnya terjadi, maka permintaan terhadap logam yang ditaksir terlalu tinggi nilainya akan banyak sekali sehingga harganya akan meningkat kembali. 2. Standar kertas. Dewasa ini hampir semua negara menganut sistem standar kertas, termasuk juga Indonesia. Dalam sistem standar kertas, peredaran uang tidak lagi didasarkan pada salah satu logam. Mata uang kertas diterima sebagai alat pembayaran yang sah, terutama berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap badan yang mengeluarkannya, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia, dan dijamin dengan undang-undang. Uang kertas yang diedarkan oleh Bank Sentral ini tidak dapat ditukarkan dengan sejumlah logam yang ada pada bank, walaupun dia tetap beredar sebagai alat pembayaran yang sah. Kelebihan dan kekurangan sistem standar moneter. Kelebihan standar emas: 1. Sangat mudah dalam melakukan konversi antara mata uang negara satu dengan mata uang negara yang lain. 2. Relatif stabilnya nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lain, atau dan antara setiap mata uang dengan barang-barang, yaitu tingkat harga-harga. Kekurangan standar emas: 1. Jumlah emas yang tersedia semakin tidak cukup untuk menunjang transaksi perdagangan nasional maupun internasional yang semakin meningkat. 2. Krisis likuiditas karena tidak tercukupnya alat pembayaran untuk menjaga volume transaksi yang semakin besar. Kelebihan standar kertas: 1. Kertas relatif mudah diperoleh dan murah sebagai bahan untuk membuat uang kertas. 2. Uang kertas sebagai uang kepercayaan atau alat pembayaran yang sah dan dijamin dengan undang-undang. Kekurangan uang standar kertas: 1. Tidak mempunyai nilai intrinsik atau nilai intrinstiknya hampir nol. 2. Rentan terhadap pemalsuan uang, terutama uang kertas yang nilainya besar. Sekian penjelasan modul 3 kebijakan moneter dalam mata kuliah ekonomi moneter dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.